warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang chapter yang ke-8, yaitu tentang tentang perkenalan Generative Adversarial Network. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu teorinya. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa sebagai generatornya. Tugas generator sekarang sedang dibuat untuk membuat koleksi gambar palsu yang saat ini dilihat oleh diskriminator. Diskriminator tidak dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ini di generator, terus ini dataset aslinya, pasti diskriminator nih. Tidak bisa dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Terus yang kedua, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu diskriminator dengan perumpamaan dosen Anda sebagai diskriminatornya. Diskriminator adalah CNN yang menerima input gambar yang dimiliki dan menghasilkan angka biner yang membuat input gambar, lalu menghasilkan gambar dari dataset asli atau menghasilkan gambar palsu. Untuk ilustrasinya seperti ini. Generator nih dataset asli ini yang palsunya, terus di diskriminator ini nggak bisa dibedain mana yang asli dan mana yang palsu. Terus nomor 3, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur generator dibuat. Arsitektur generator dibuat bisa dijelaskan pada gambar berikut. Ini densnya 1024, terus di sampling pertama ini 7 kali 7 kali 128, terus di conv pertama 14 kali 14 kali 108, terus sampling kedua di convergence seterusnya. Nomor 4, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur diskriminator dibuat. Arsitektur diskriminator dibuat bisa dijelaskan dalam gambar berikut ini. Nah, ini yang 1 Maxwell, Control, Maxwell, Dance. Nomor 5, jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu latent space. Latent space bisa dijelaskan pada gambar berikut. Nah, ini kan ada sebuah bar batang, ini ada warna biru tua, putih, sama biru muda. Terus dikurangi dengan batang yang warna biru muda, dikurangi putih, biru muda, abu-abu ini tuh, abu-abu kebiruan, putih, terus biru, terus ditambah batang dengan warna abu-abu, terus putih keabu-abuan, terus warna biru. Dan dari hasil 3 ini akan dihasilkan batang warna seperti ini, menjadi abu biru tua, terus putih keabu-abuan, terus biru nggak terlalu tua, biru tua navy. Nomor 6, jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu adversarial play. Adversarial play bisa dijelaskan pada gambar berikut. Nah, ini variabelnya, ini real world image, terus dimasukin ke sampel, begitu di discriminator, terus ini real fact-nya seperti itu. 7, jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu Nest equilibrium. Nest equilibrium adalah teori permainan, adalah studi tentang interaksi agen rasional. Sederhananya itu berarti itu adalah studi interaksi kepada pihak-pihak yang terlibat mencoba dan melakukan yang terbaik dari sudut pandang mereka. Detailnya dapat dijelaskan pada gambar berikut. Nah, ini tuh Nest equilibrium. Di sini ada prisoner 1, prisoner 2. Di sini tuh si matriksnya tuh ada confess, ada yang mengaku, ada yang berbohong. Nah, kalau yang di si prisoner 2 tuh seperti ini. Confess-nya -8, terus -10.
Kalau di Prisona 1 ini convex-nya -8, lainnya itu 0. Terus ini Prisona 1 lainnya -1. Terus ini ya Prisona 2 0. Prisona 1 lainnya -1. Prisona 2 lainnya -1 juga. 8. Sebutkan dan jelaskan catatan-catatan informasi dari GAN. Menurut saya informasi dari GAN yaitu pada Maps dan juga IKEA karena pada Maps dan juga IKEA sudah menerapkan bentuk 3 dimensi yang bisa lebih menarik diperhatikan oleh pengguna. Nomor 9. Berikan contoh dengan penjelasan kode program beserta gambar struktur untuk membuat generator neural network dengan sebuah input layer, 3 hidden layer, dan 1 output layer. Nah ini ya, si datanya kayak gitu, di train pakai generator, terus di fix diskriminator. Ini ada 3 dance. Terus nomor 10, berikan contoh dengan ilustrasi dari arsitektur diskriminator dengan sebuah input layer, 3 hidden layer, dan 1 output layer. Nah ini dataset asli, ini dataset yang palsu. Terus di train menjadi 3. Terus ini dihasilkan asli dan yang palsu. Nomor 11, jelaskan bagaimana kaitan output dan input antara generator dan diskriminator tersebut. Jelaskan kenapa inputan dan outputan seperti itu. Gambar dari generator yang berhasil dideteksi oleh diskriminator sebagai gambar fake akan dikembalikan dengan feedback ke generator. Kini, generator bertugas untuk membuat sekumpulan gambar palsu yang nantinya dapat dilihat oleh diskriminator. Lalu, diskriminator tidak bisa membedakan fake dan real. Nomor 12. Jelaskan apa perbedaan antara Kuebec-Leibler divergence atau KL divergence or relative entropy, Jensen-Shannon divergence or information radius or IROD. Total divergent 3D average dalam mengukur kualitas dari model, perbedaannya yaitu memiliki model dari rumus yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi hasil train dan tes. Jelaskan apa itu fungsi objektif yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Ukuran penting untuk menilai kualitas model, lalu kemudian akan melihat di keseimbangan Nash. Jelaskan apa itu scoring algoritma selain mean square error dan atau cross entropy seperti the inception score dan the Facet inception distance. The inception score adalah algoritma penilaian yang paling banyak digunakan untuk GAN. The Facet inception distance adalah untuk mengatasi berbagai kekurangan skor awal. Nomor 15, jelaskan kelebihan dan kekurangan GAN. Kelebihan GAN dapat memvisualisasikan bentuk model menjadi plot. Kemudian pada kelemahannya yaitu model susah untuk diimplementasikan yang membuat data training menjadi lemah. Selanjutnya kita lanjut ke prakteknya. Nomor 1 tuh yang prakteknya, jelaskan apa itu 3D convolution. Convolution 3D menerapkan 3 filter dimensi ke kumpulan data dari filter 3 arah, yaitu X, Y, Z. Untuk menghitung representasi filter dengan tingkat rendah, bentuk outputnya adalah ruang volume 3 seperti kubus atau berbentuk kubus. 3D sangat membantu dalam pendeteksian peristiwa dalam video, gambar medis 3D, dan lain-lain. Generative Adversarial Network adalah arsitektur dengan saraf tiruan yang dimaksudkan untuk membuat data yang benar-benar baru, dari nol hingga tidak ada sama sekali. Melihat target utama GAN adalah data gambar. Singkatnya, jaringan GAN berfungsi untuk memberikan gambar baru berdasarkan koleksi gambar yang telah ada sebelumnya selama proses training. Soal nomor 2, ini. Nah, kode di atas ini akan melakukan create generator ialah gloss. Bentuk jaringan generator dapat dilihat berkebalikan dengan struktur jaringan saraf pada umumnya. Generator biasanya menerima input sebuah vektor Z, yang kemudian mengubahnya menjadi sebuah output 3D atau 3 dimensi. Nomor 3,
Ini input stepnya ada 64, 1, filternya 64, 18, 256, 512. Ini diskriminator adalah DLoS. Jaringan diskriminator merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi menyatakan input gambar adalah gambar asli dari dataset atau merupakan gambar buatan generator. Diskriminator dilatih dengan dataset yang diambil dari generator, lalu di-training untuk membedakan keduanya. Gambar dari generator yang berhasil dideteksi oleh diskriminator sebagai gambar fake akan dikembalikan dengan feedback ke generator. Kini generator bertugas untuk membuat sekumpulan gambar palsu yang nantinya dapat dilihat oleh diskriminator. Lalu diskriminator tidak bisa membedakan fake dan real. Nomor 4. Proses rendering 3D GAN yaitu dengan melakukan epoch sebanyak yang ditentukan. Nomor 5. Nomor 5 teh. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana melakukan settingan awal chapter 2 untuk memenuhi semua kebutuhan menunjukkan ke tahapan persiapan data. Nah, persiapannya itu clone GitHub, setelah itu download datasetnya, terus buat folder baru bernama logs dan result. Terus nomor 6, dataset yang digunakan yaitu 3D SafeNets yang berisi model-model untuk benda dan lain-lain. Folder train berisi train dan folder test berisi data testing. Dan semua data tersebut disimpan di dalam folder volumetric data. Nomor 7, volume pixel atau voxel adalah titik dalam ruang 3 dimensi. Sebuah voxel mendefinisikan posisi dengan 3 koordinat dengan arah X, Y, and Z. Sebuah voxel adalah unit dasar untuk mewakili gambar 3D. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, pixel ini hanya seperti ini. Kalau voxel ini 3 dimensi, bisa dilihat dari tinggi, lebar, sama volumenya. Terus nomor 8. Nah, ini di-import SkyPy, IO, terus dibaca si ininya, si 3D SafeNet-nya, terus diimport NumPy. Kalau di atas berfungsi untuk visualisasi dataset dalam tampilan plot. Langkah-langkah seperti ini, import library load data file.net dan lakukan read memakai matplotlib. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nomor 9 itu maju ke sini, ke spider. Ini nomor 9. Nah, kode ini tuh maksudnya berfungsi untuk membuat generator yaitu dengan ketentuan gen sebagai variabel dan fungsi atau variabel gen model lalu dilakukan return. Ini di return. Terus nomor 10. Nomor 10 itu kode ini berfungsi untuk membangun diskriminator, berfungsi untuk mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di-load generator sebagai gambar fake dan real. Terus nomor 11 itu jika interpreter Python menjalankan if sama dengan sembarangan main sebagai program utama, itu ialah menetapkan variabel name untuk memiliki nilai main. Jika file ini sedang diimpor dari modul lain, name akan ditetapkan ke nama modul. Nama modul tersedia sebagai nilai untuk name variabel global. Terus nomor 12, kode ini berfungsi untuk melakukan load dataset dengan ketentuan yang hanya dalam folder share pada data train. Setelah itu nomor 13. Nah, kode ini tuh fungsinya untuk menggunakan Adam sebagai algoritma. Nah, si Adam ini tuh sebagai algoritma pengoptimalan dan binary cross entropy sebagai kerugian loss. Setelah itu nomor 14. Kode ini artinya ialah memasukkan random factor ke dalam generator model lalu membagi dua, yaitu generate example dan real example. Dan menuliskan ke diskriminator model sebagai real atau fake.
Nomor 15, kode. Nah, kode ini tuh fungsinya untuk melakukan load data pada dataset. Nomor 16, kode ini fungsinya untuk membuat tensor board yang nantinya bisa diakses melalui localhost. Nomor 17, nah kode ini tuh fungsinya untuk melakukan reshape agar shape yang dihasilkan tidak terlalu besar dengan membuat variabel real dan fake. Nah, ini variabel real dan fake. Terus nomor 18, kode ini fungsinya untuk melakukan training epoch. Karena jika epoch semakin banyak, maka kualitas training yang dihasilkan akan semakin baik. Nomor 19, maksudnya ini batch adalah jumlah file yang akan di training. Setelah itu nomor 20. Nomor 20 ini maksudnya kode ini fungsinya untuk membuat gambar bersih dari noise juga menyesuaikan shape. Nomor 21, kode ini fungsinya untuk membuat sampel gambar palsu yang diteruskan ke diskriminator. Nomor 22, kode di atas kode ini fungsinya untuk membuat diskriminator bisa load gambar fake dan real dari generator. Oleh karena itu, ada generator loss dan diskriminator loss untuk melihat seberapa baik kualitas yang dihasilkan. Nomor 23, kode ini maksudnya untuk melakukan print gloss untuk generator dan juga delos untuk diskriminator. Udah gitu nomor 24, kenapa ada parolangan? Karena untuk melakukan perbandingan dari hasil yang sudah didapat. Nomor 25, itu adalah TensorBoard adalah sebuah aplikasi web localhost untuk memeriksa dan menyelesaikan grafik dan dari hasil TensorFlow. Nomor 26, file H5 file ini adalah file data yang disimpan dengan format data hierarki atau HDF. Ini berisi array multidimensi data ilmiah. Nomor 27, ini adalah tahap akhir untuk melakukan testing dari model yang telah dibuat dan buat model dari yang sudah di-create sebelumnya, yaitu generator dan diskriminator. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.